Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, selamat malam rekan-rekan. Ya, energinya sudah habis ya. Memang bisa saya wajar, bisa saya maklumi ya. Tapi memang tetap ya kita sebenarnya dua sisi yang berbeda. Saya sebagai komunikator, teman-teman sebagai komunikan, ya. Di mana teman-teman juga sebagian ada yang bekerja dan mungkin sebagian juga yang ada waktu luang di pagi sampai sore hari gitu ya. Sama juga kan. Saya juga posisinya seperti itu ya. Pagi sampai sore saya bekerja, malamnya juga ada sesi ya. Tapi kita tidak bisa membandingkan apple to apple ya. Harapannya adalah teman-teman bisa mendapatkan hak pembelajaran dan teman-teman bisa menjalankan kewajiban belajar. Itu saja sebenarnya apa namanya konsep kita di kelas malam ini ya. Oke, ada beberapa hal yang ingin saya sampaikan. Yang pertama adalah perkuliahan teori minggu lalu, yang minggu kedua itu saya rekap absensinya, baik kelas malam dan kelas pagi itu belum lengkap. Ini mohon untuk teman-teman yang belum mempelajari video pembelajaran dan memberikan komentar di kolom YouTube, itu mohon untuk segera apa namanya memberikan komentar dan jawabannya ya, karena Senin kemarin belum saya rekap dan saya masih nunggu karena banyak sekali mahasiswa yang belum mensubscribe dan apa memberikan komentar ya, dan saya masih menunggu ya. Mungkin sampai sampai besok aja lah ya, biar Senin biar saya bisa rekap. Kemudian yang kedua adalah minggu kemarin saya mohon maaf tidak bisa hadir dalam perkuliahan praktek karena saya mendampingi orang tua saya sakit keras ya, sehingga saya kemarin mendadak pulang ke Jawa hari Selasa Selasa sore ya, dan baru balik ke Batam Senin pagi. Kemudian minggu ini ya, ini teman-teman, eh, di- ketua kelasnya siapa ya? Ketua kelas malam siapa Restu, ya? Pak. Ada nggak? Restu. Saya Pak, Restu ya? Oke, Restu ya. Restu, untuk perkuliahan minggu ini itu juga sebenarnya agak agak susah dilaksanakan ya, karena saya itu saat ini sedang mengikuti pelatihan ahli muda perawatan bangunan gedung nih, yang mana sertikomnya itu dilaksanakan di hari Sabtu. Tapi kalau hari Sabtu ini kosong lagi, itu apa namanya PR buat saya dan rekan-rekan itu jadi double ya. Jadi untuk besok Sabtu, karena kita baru materi minggu kedua praktek, itu kita mulai jam 12.30 ya teman-teman ya. Bentuk nggak ada jadwal yang lain kan ya. Kita undur di sesi siang jam 12.30 khusus kelas B ya, karena saya paginya itu mengikuti Sertikom dan saya nggak tahu nih nanti selesainya jam berapa. Semoga sebelum duhur selesai sehingga saya bisa langsung ke kampus untuk membuka kelas. Kemudian yang kedua adalah kelasnya itu tidak di lab survei ya. Kemarin saya lihat di kelas pagi dan kelas malam itu di praktek minggu kedua di lab survei ternyata kurang kondusif, sehingga saya alihkan ke lab survei hidrografi atau ruangan RTF 62. RTF 62. Jadi hari Sabtu besok mulai kuliahnya itu jam 12.30 di RTF 6.2. Teman-teman harap membawa peralatan tulis yang 2 minggu yang lalu sudah saya sampaikan, untuk nanti saya berikan materi tentang konsep dasar perhitungan sudut, jarak, azimut, serta sistem koordinat dan datum referensi. Ya, ini merupakan hal-hal yang penting sebelum kita mempelajari materi-materi di survei terestris dasar 1 semester ke depan. Ya, sehingga memang pembelajarannya memang perlu saya jelaskan secara eh, luring. Oke, hari ini saya mengajar hanya satu sesi. Seperti biasa, saya akan mencoba menyelesaikan materi sampai jam 11. Tapi kalau lebih dari jam 11, mohon ketua kelasnya atau mahasiswa
untuk menjadi timekeeper. Saya nggak akan tersinggung teman-teman kalau teman-teman bilang, Pak, sudah sesinya sudah habis, nggak, saya nggak akan tersinggung dan saya nggak akan memberikan nilai kurang bagi mahasiswa tersebut. Karena apa? Karena memang terlalu dipaksakan kalau kita sampai overtime. Ya, solusinya ya saya hentikan kuliah dan saya share lagi materi perkuliahan di tahun-tahun sebelumnya. Oke, minggu ini, minggu ketika kita sudah mulai masuk ke pengukuran ya, di mana minggu pertama kita masih pengantar, minggu kedua kita masuk mempelajari tentang hal-hal dasar atau keyword-keyword yang mungkin akan teman-teman jumpai di survei teoretis dasar seperti pengukuran, kemudian eh, sudut, jarak, azimut, sistem koordinat, datum referensi, itu adalah hal-hal yang nanti banyak teman-teman jumpai di semester ini. Dan mungkin sampai dengan selesai di Prodi Teknologi Geomatika. Nah, ketiga ini kita sudah mengkhususkan di beberapa pengukuran. Yang pertama adalah pengukuran jarak. Ya, nah, sebelum kita mempelajari tentang jarak, sebenarnya kita harus memahami secara konseptual apa itu pengukuran. Ya, pengukuran adalah proses melakukan pembandingan antara suatu besaran dengan besaran yang lain, gitu ya. Besaran yang kita gunakan adalah besaran yang menjadi besaran utama di ilmu fisika ya, yang kita kenal dengan MKS, meter, kilogram, second. Nah, kita ambil yang meter. Jadi pengukuran itu membandingkan antara satuan jarak tertentu di lapangan dengan standar yang kita gunakan. 1 meter itu sepanjang apa? Pengukuran 1 meter itu sudah ditentukan standar internasionalnya rekan-rekan. Ya, jadi 1 meter itu sudah ditentukan menjadi standar internasional di mana kalau teman-teman mengunjungi di Museum Cerces di Prancis itu ada logam sebuah logam yang ditentukan sebagai ukuran 1 meter yang dia memiliki nilai muai dan nilai susut paling rendah sehingga itu dijadikan sebagai standar nilai 1 meter yang sampai saat ini digunakan terus-menerus. Sama juga satuan yang lain seperti kilogram, kemudian satuan second. Satuan second itu adalah satuan pergerakan molekul yuridium dengan kode atom 0,334 sebanyak 3 miliar ya 3 miliar kali gitu ya. Sehingga dia menghasilkan nilai 1 second. Nah, kalau 1 meter itu memang sudah ada ketentuannya di Servet bahwa di Prancis sana bahwa ada itu apa namanya prasasti logam yang dia nilai susut dan nilai muanya itu paling kecil sehingga nilai 1 meter itu menjadi ketentuan. Nah, kaitannya dengan pengukuran jarak, maka kita itu di pertemuan minggu ini itu kan mempelajari, yaitu membandingkan jarak di lapangan itu terhadap satuan yang kita gunakan. Nah, berarti nanti satuannya adalah diturunkan jadi meter, desi, senti, dan milimeter. Oke, kita masuk ke pengertian jarak langsung. Dalam ilmu ukur tanah, di mata kuliah survei teoretis dasar ini, jarak antara dua titik adalah jarak dalam bidang horizontal yang merupakan jarak terpendek antara dua buah titik tersebut. Jadi kalau misalkan teman-teman melihat di sini, ada sebuah bidang yang relatif miring menghubungkan dari A dan B, maka jarak itu adalah bukan jarak yang kita ambil lurus langsung ke B secara miring sesuai dengan topografi permukaan tanah itu bukan. Jarak langsung itu adalah jarak yang diukur pada suatu bidang horizontal, bidang mendatar. Makanya nanti kita waktu praktek perlu yang menggunakan namanya unting-unting. Supaya apa ya? Supaya memproyeksikan dua buah titik sesuai dengan arah gravitasi bumi secara mendatar. Jadi jarak mendatar itu adalah jarak terpendek antara dua buah titik pada bidang horizontal. Kuncinya adalah pada bidang horizontal, rekan-rekan. Oke,
Jarak dapat diukur atau ditentukan dengan berbagai alat dan cara atau metode yang pemilihannya bergantung pada satu, alat yang tersedia. Kemudian dua, tujuan pengukuran dan tiga, tingkat ketelitian yang disyaratkan. Ya, jadi kita harus sudah mulai open minded ya, rekan ya. Kalau misalnya teman-teman disuruh untuk melakukan pengukuran jarak, kita harus sesuaikan alat yang tersedia apa. Misalnya, Pak di apa namanya di lapangan nggak ada alat, tapi saya disuruh untuk melakukan pengukuran lebar lapangan sepak bola. Sebagai ahli geomatika tidak ada kata tidak bisa. Kita bisa menggunakan apa namanya langkah kaki sebagai satu satuan feet. Ya, kalau kita menggunakan satuan yang sering digunakan di Amerika Serikat, atau satu langkah besar sebagai asumsi sebagai ukuran 1 meter. Sehingga kalau disuruh ukur lapangan sepak bola, Anda menggunakan langkah besar saja secara konsisten sampai terukur misalnya 60 langkah, ya Anda bisa melakukan estimasi bahwa pengukuran tersebut adalah kurang lebih 50 meter. Ini adalah pengukuran asumsi dan estimasi. Tapi apakah pengukuran dengan langkah kaki itu memiliki kelemahan? Jelas, karena tidak mencapai akurasi yang diharapkan. Sehingga untuk mendapatkan pengukuran yang bagus, ya, yang teliti, maka teman-teman harus menggunakan alat yang memiliki ketelitian yang tinggi. Contohnya menggunakan pita ukur. Dan lebih bagus lagi, pita ukur yang bahannya dari baja. Kemudian yang kedua adalah tujuan pengukuran. Teman-teman, tujuan pengukurannya untuk apa? Pengukuran teliti atau untuk pengukuran prediksi, ya. Misalnya teman-teman ingin membeli bangunan rumah ya, bangunan rumah, kemudian Anda survei di sana, dijelaskan di iklan bahwa rumah ini ukurannya 6 kali 12. 3 kali kita ke sana bawa pita ukur ya. Kita menggunakan asumsi pakai langkah kaki aja. Oh, 6 langkah lebih. Oh, ini bisa diestimasikan ukuran lebarnya adalah 6 meter. Tapi kalau tujuan pengukuran Anda untuk ketelitian, misalnya untuk pengukuran jarak antar kolom dan lain sebagainya, ya Anda harus menggunakan pengukuran jarak yang presisi, pita ukur, teodolit, atau mungkin total station. Kemudian dari yang ketiga, tingkat ketelitian yang disyaratkan. Ya, ini sesuaikan dengan alat ukurnya. Kalau penggaris besi itu ketelitiannya bisa sampai 0,5 milimeter. Kalau penggaris plastik itu ketelitiannya adalah 1 milimeter, sorry. Kemudian kita ukur dengan bentangan 50 sampai 100 meter itu ketelitiannya adalah 2 milimeter. Jadi beda-beda. Kalau misalnya kita pengen mengukur ketebalan kertas, misalnya ini di luar konteks pengukuran jarak di geomatika ya, berarti kita menggunakan mikrometer skrup atau jangka sorong. Kita nggak bisa mengukur ketebalan kertas, tapi ternyata kita pakai pita pita ukur. Nggak bisa. Jadi sesuaikan dengan tingkat ketelitian yang disyaratkan. Jadi pengukuran jarak itu ada dua, ada pengukuran jarak langsung dan pengukuran tidak langsung. Kalau pengukuran tidak langsung itu ada pengukuran secara optis, kemudian secara elektrooptis dan elektronis. Secara spesifik itu bisa dilihat dari slide berikutnya. Ya, di sini pengukuran jarak itu tadi dibedakan menjadi dua ya, jarak langsung dan jarak tidak langsung. Kalau pengukuran jarak langsung itu data ukuran jaraknya itu langsung dapat diperoleh atau diketahui jaraknya. Misalnya melakukan pengukuran dengan bentangan pita ukur ya. Jadi roll meter yang berwarna oranye atau kekuningan ini itu disebut sebagai pita ukur. Kalau yang bentuknya seperti rantai, ini adalah rantai ukur. Bentuknya seperti pegas, ini pegas ukur. Kalau bentuknya kayu ini adalah kayu ukur. Tapi umumnya untuk pekerjaan di survei teresis dasar itu kita menggunakan pita ukur. Untuk praktek penggunaan pita ukur, minggu depan saya akan praktekkan ya. Kemudian untuk pengukuran jarak tidak langsung adalah pengukuran jarak di mana data jarak diperoleh setelah dilakukan perhitungan data hasil pengukuran. Ya, jadi
data ukuran jarak tidak langsung didapatkan di lapangan, tapi perlu ada proses perhitungan ataupun komputasi. Perhitungan kalau kita lakukan setelah ada proses pengolahan data. Kalau proses komputasi adalah kalau alat tersebut memiliki mesin yang dimana ada di dalamnya post processing untuk melakukan pengolahan data jaraknya. Nah, di sini ada pengukuran jarak langsung bisa menggunakan metode optis, menggunakan teropong atau teleskop seperti teodolit. Ya, nanti teman-teman akan mengenal apa itu teodolit. Kemudian reflektor pasif itu secara elektrooptis menggunakan geodimeter. Prinsip pengukuran jaraknya menggunakan perbedaan fase antara sinyal utama atau referensi dengan sinyal data. Nah, perkembangan geodimeter ini sudah tidak digunakan lagi, tapi untuk prinsip penentuan posisi berbasis satelit, misalnya GPS atau GNSS saat ini, itu kurang lebih menerapkan konsep pengukuran jarak dari geodimeter ini, yaitu pengukuran beda fase. Kemudian pengukuran secara elektronis menggunakan reflektor pasif, ini menggunakan teorema fisika, pengukuran jarak pada suatu bidang ya, suatu medan ya. Di sini D sama dengan setengah kali V kali delta T. D ini adalah jarak yang diukur dalam satuan meter, sedangkan V ini adalah cepat rambat cahaya di udara dengan nilai konstansa 3 kali 10 pangkat 8 meter per second. Sedangkan delta T ini adalah selang waktu dari saat gelombang dipancarkan sampai dengan penerimaan kembali gelombang pantulnya. Jadi kenapa di situ ada nilai konstanta setengah itu adalah karena gelombang yang dipancarkan sampai ke rambu ukur, kemudian dari rambu ukur kembali ke total station, itu adalah 2 kali gelombang tersebut melaju pada lintasan ukurnya, sehingga harus dibagi 2. Diperolehlah jarak antara total station dengan rambu ukur, atau mungkin reflektor. Nah, ini ada beberapa peralatan pengukuran jarak tidak langsung, ada anjir atau jalon, kemudian ada unting-unting, ada pen ukur. Kalau total station kita menggunakan stick prisma. Nah, ini beberapa contoh peralatan ukur yang tadi saya sampaikan di depan ya. Oke, ini untuk beberapa pengertian jarak langsung untuk panjang alat-alat ukur tersebut berkisar antara 20, 30 sampai 50 sampai dengan 100 meter. Kecuali kayu ukur itu hanya 3 sampai 5 meter ya. Kayu ukur itu yang ini ya. Dan tentu saja yang bekas ukur. Lebar antara 1 sampai 2 cm dan tebal antara 0,1 mm sampai dengan 0,2 mm. Satuan pengukuran ada 2, yaitu meter dengan pembagian skala terkecil 0,5 cm sampai 2 mm dan feet dengan skala terkecil 0,125 inci sampai dengan 0,1 inci. Tapi pita ukur yang kita gunakan itu memiliki ketelitian sampai dengan 2 mm. Nah, ini ada beberapa peralatan yang digunakan untuk pendukung pengukuran jarak tidak langsung ya. Mungkin teman-teman bisa melihat, nanti kita langsung praktekkan di lapangan ya. Oke, itu adalah beberapa hal mendasar tentang apa itu jarak, kemudian klasifikasi jarak, ada jarak langsung dan tidak langsung, beserta dengan peralatan-peralatan ukur utama dan peralatan pendukung yang lainnya. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang pelurusan. Pelurusan itu diambil dari kata dasar lurus ya. Jadi pelurusan itu adalah tujuannya untuk membuat antara dua buah titik itu menghasilkan garis lurus. Konsep sederhananya seperti itu. Pelaksanaan pengukuran jarak dapat dibagi menjadi 2 tahapan, yaitu pelurusan arah antara dua titik yang diukur. Nah, yang kedua adalah pelaksanaan pengukuran itu sendiri. Catatan utama di sini adalah pelurusan dilakukan apabila pengukuran jarak dapat dilakukan dengan pelurusan dilakukan apabila pengukuran tidak dapat dilakukan dengan sekali membentangkan pita ukur,
karena jarak yang diukur melebihi panjang pita ukur. Nah, ingat ini teman-teman yang ketika praktek, teman-teman selalu lupa. Ini ya teman-teman harap dicatat ya dengan seksama bahwa pelurusan itu tidak selalu harus dilakukan. Ya, pelurusan dilakukan apabila pengukuran tidak dapat dilakukan dengan sekali bentangan. Contohnya, Anda punya pita ukur nih, bentangan maksimalnya 50 meter. Disuruh mengukur panjang lapangan sepak bola. Panjang lapangan sepak bola sesuai standar FIFA itu berkisar di 90 sampai 110 meter ya. Kemudian kalau misalnya Anda mengukur pakai pita ukur, apakah bisa tanpa pelurusan? Nggak bisa. Apakah garis lapangan itu di garis benar-benar lurus? Belum tentu, kecuali lapangan yang sudah berstandar nasional atau internasional. Tapi kalau lapangan tarkam memang garis tepi lapangannya sudah lurus, kan belum tentu. Sehingga kita harus melakukan pelurusan karena pita ukur yang kita gunakan itu jaraknya maksimal itu tidak bisa menjangkau sampai 90 sampai 110 meter. Karena maksimalnya 50 meter. Maka Anda harus bikin beberapa titik bantu di mana titik bantu itu menghasilkan suatu garis lurus yang nantinya kita melakukan pengukuran jarak langsung itu dengan beberapa kali bentangan. Nah, ini untuk pelurusan nanti kita akan apa namanya praktekkan langsung di lapangan ya, praktekkan di lapangan dan nanti saya bantu pada saat briefing, di briefing ya kita simulasikan ya karena kalau saya jelaskan secara apa namanya tekstual kayaknya susah untuk dipahami ya. Saya langsung ke pelaksanaan pengukuran jarak langsung ya, karena memang saya coba memadatkan materi pengukuran jarak ini yang bisa diselesaikan dalam satu sesi perkuliahan ya. Oke, kita masuk ke bagaimana melaksanakan pengukuran jarak langsung. Konsep pengukuran pada ilmu ukur tanah atau survei teresri dasar adalah Anda harus melakukan pengukuran lebih. Karena apa? Setiap sekali pengukuran itu belum tentu menghasilkan nilai yang benar. Ya. Sehingga Anda harus melakukan pengukuran yang disebut pengukuran pergi dan pengukuran pulang. Misalnya nih, Anda disuruh untuk melakukan pengukuran lebar lapangan sepak bola di Stadion Citra, ya, Citra Mas gitu ya. Maka Anda yang pertama lakukan adalah apa? Anda harus melakukan pelurusan. Pelurusan adalah memastikan bahwa antara titik awal dan titik akhir itu berada pada satu garis lurus pada saat pita ukur ini dibentangkan sebanyak N kali bentangan. Kalau sudah, Anda melakukan pengukuran dengan menggunakan pita ukur 0 sampai 50, 50 sampai 100, dan 100 sampai 10 misalnya ya. Kemudian Anda melakukan pengukuran pergi dulu sebagai pengukuran yang pertama. Apakah satu kali pengukuran itu bisa dikatakan benar? Belum tentu. Karena prinsipnya pada setiap pengukuran itu kita mengenal dengan 3 buah kesalahan. Yang pertama adalah kesalahan blunder. Ya, kesalahan blunder itu adalah kesalahan yang apa namanya yang fatal gitu ya. Contohnya ya kalau kita menggunakan lingkup pembahasan di Timnas Indonesia yang saat akhir-akhir ini ya, yang terjadinya penalti Arab Saudi itu kan karena adanya blunder yang dilakukan Martin Paes gitu ya. Ya, blunder itu adalah kesalahan fatal. Yang Martin Paes bisa sampai penalti itu ya karena kesalahan blunder. Sama di lingkup pemetaan ada juga yang namanya kesalahan blunder. Contohnya apa? Contohnya kesalahan baca. Misalnya eh, mahasiswa A bilang 100,555, dibacanya 100,666. Bisa juga salah tulis yang harusnya 1000,100 tapi ditulis 1000,166 misalnya. Salah dengar, salah baca, salah tulis dan sebagainya. Kemudian yang kedua adalah kesalahan sistematik. Kesalahan sistematik adalah kesalahan yang ada pada alat. Misalkan alat yang dimiliki kita, pita ukur misalnya.
sering digunakan secara terus-menerus sehingga terputus pada bagian meter tertentu. Ya, misalnya awalnya harusnya mulainya dari 0, tapi karena terputus, maka dimulai dari 1 meter. Karena kita sudah tahu kesalahannya itu terputus 1 meter, maka hasil pengukuran berikutnya itu harus ditambahkan nilainya sebesar 1 meter. Kemudian yang ketiga adalah kesalahan random. Kesalahan random ini adalah kesalahan yang kita tidak bisa saklek di satu sumber saja. Bisa terjadi dari beberapa sumber yang kita susah untuk mereduksi kesalahan ini. Contohnya apa? Contohnya eh, kecepatan angin, kemudian lendutan tanah, itu kan pada saat di lapangan kita tidak ada pengukuran terkait hal itu ya. Namun ini mengakibatkan kesalahan pengukuran, misalnya bentangan pita ukur yang melambat atau menegang secara tidak konsisten. Ya, dari 3 kesalahan itu memberikan sumber ketidakpresisian pada saat kita melakukan 1 kali pengukuran. Maka kita perlu yang namanya pengukuran ulang. Ya. Jadi yang tadi awalnya kita ngukur dari titik awal ke akhir, pulangnya itu dari akhir ke awal. Dari akhir ke awal. Dilakukan pengukuran lagi, dimulai lagi, ngulang lagi namanya pelurusan. Setelah ngulang pelurusan lagi, Anda melakukan pengukuran jarak. Titik pelurusannya juga tidak boleh sama dengan titik eh, antara titik pergi dan pulangnya. Nah, kalau sudah punya 2 data jarak, itu kemudian kita melakukan perhitungan apa namanya ketelitian berdasarkan spesifikasi kerja atau TOR atau Term of Reference yang diberikan oleh si pemberi kerja. Apakah sudah masuk toleransi atau enggak? Umumnya setiap pengukuran itu memiliki kesalahan, tapi setiap kesalahan itu bisa ditoleransi. Ibarat kata teman-teman masuk perkuliahan itu kontrak perkuliahannya adalah maksimal keterlambatan 10 menit, teman-teman masuk 9 menit, apakah bisa ditoleransi? Bisa. Sama kalau pada waktu pengukuran juga tidak terlepas dari kesalahan, tapi nilai kesalahannya kalau bisa diminimalkan, mendekati 0, gitu ya. Sehingga kalau nilainya eh, apa namanya nggak 0 ya setidaknya mendekati 0 gitu. Dan nilai toleransi itu sudah ditentukan. Jadi kalau misalnya tidak masuk TOR itu teman-teman harus melakukan mengulangi pengukuran. Nah, ini contoh untuk pelaksanaan pengukuran jarak langsung di bidang miring ya. Jadi kalau lapangan sepak bola relatif lebih mudah daripada melakukan pengukuran di daerah yang memiliki topografi yang bervariasi, misalnya di medan miring ya, sehingga teman-teman harus melakukan pelurusan, tentu saja pelurusan karena kita tidak bisa membentangkan sekali pita ukur. Kemudian setiap titik-titik pelurusannya kita harus menggunakan unting-unting ya. Unting-unting ini fungsinya untuk memproyeksikan sebuah titik supaya dia searah dengan arah gravitasi bumi. Fungsi unting-unting di sini juga sama seperti unting-unting yang digunakan pada dunia konstruksi ya atau di bangunan perumahan rumah ya untuk memposisikan supaya baloknya itu sejajar ya antara balok 1 dan balok 2 karena dia ditetapkan searah dengan arah gravitasi bumi. Oke, setelah kita bisa mengetahui konsep pelurusan ya kemudian melakukan pengukuran ada pergi dan pulang, kemudian pengukuran pada medan miring. Ya, medan miring berarti harus Anda menggunakan uting-uting. Selanjutnya, setelah Anda ukur itu Anda harus bisa dan tahu cara pencatatan data ukur. Ya, ya. Yang pertama adalah bagaimana Anda melakukan sekali pembacaan bentangan. Kalau misalnya ada jarak A ke B dalam sekali bentangan dan Anda ingin menulis pada suatu kertas atau formulir ukur, maka yang Anda lakukan adalah membuat ilustrasinya sebagai berikut. Ada sebuah garis horizontal A ke B, kemudian Anda hubungkan dengan sebuah garis hitam, kemudian Anda tandai hasil pengukuran jaraknya. Misalnya di sini 38,455 meter. Ingat teman-teman, pada saat melakukan pengukuran di lapangan,
wajib Anda baca hasil pengukurannya sampai ketelitian milimeter. Jadi harus 3 angka di belakang koma. Jadi kalau teman-teman terbiasa ngukur sampai satuan meter, ya itu nggak dipakai lagi di geomatika. Yang kita pakai itu adalah ketelitian sampai desi, senti, dan milimeter. Jadi harus ada 3 angka di belakang koma, seperti pada ilustrasi di sini. Ya, kalau teman-teman masih ada 1 angka atau 2 angka di belakang koma, ya saya harus nyuruh teman-teman untuk ngukur lagi, ya, ngukur lagi, ulang lagi ngukurnya. Nah, biasanya saya seperti itu. Jadi ini bentuknya seperti ini teman-teman, 38,455. Kemudian diakhiri dengan 1 garis tegak secara vertikal. Ini kalau sekali pembacaan atau bentangan. Kalau misalnya beberapa bentangan langsung selesai, ya, misalnya dari hasil pelurusan A ke B, ternyata jarak A ke B-nya itu tidak jauh, ya, maka Anda bentangkan satu ukuran, kita ukur sampai ke B, kemudian Anda tulis setiap bacaan yang akan Anda catat bacaan jaraknya, misalnya C1, C2, C3. C1 itu adalah 20,570 meter, C2 adalah 45,265 meter, dan C3 adalah 71,485 meter, dan 88,270 meter. Maksudnya apa? Untuk kasus beberapa bentangan langsung selesai, maka ketika kita ukur A ke B, maka posisi C1 itu adalah 20 meter sekian dari A. C2 itu adalah 45 meter sekian dari A. C3 itu adalah 71 sekian dari titik A. Dan B adalah 88 meter sekian dari titik A. Ya, jadi ini mewakili dari masing-masing titik awalnya. Berbeda kalau misalnya beberapa bentangan menjadi beberapa terminasi. Kalau yang tadi kan beberapa bentangan langsung selesai. Kalau ini untuk beberapa terminasi, misalnya A ke B jaraknya terlalu jauh, kemudian Anda melakukan pelurusan, diperoleh titik pelurusannya di titik C. Sehingga Anda ingin melakukan pengukuran jarak dulu A ke C, baru kemudian C ke D. Kalau untuk terminasi, maka di terminasi pertama, Anda tandai dengan 2 garis tegak vertikal. Misalnya A ke C1 adalah 20 sekian meter, A ke C itu jaraknya adalah 45, sekian. Berarti C1 di sini itu adalah jaraknya 20 meter sekian itu dari titik A. Sedangkan titik C ini adalah 45 meter sekian dari titik A. Sudah selesai dari sini. Selanjutnya bentangan kedua itu titik C-nya itu dimulai dari titik 0. 0 dibentangkan langsung ke titik B. Diperolehlah ketika Anda mau mencatat titik C2 itu 26,24 sekian meter dari titik C, dan B-nya ini adalah 43, sekian meter dari titik C. Kemudian Anda akhiri dengan 2 garis tegak vertikal. Ini berbeda. Kalau yang langsung itu jaraknya semuanya dimulai dari A. Tapi kalau ini jaraknya dimulai dari titik C. Ya. Jadi terminasi itu adalah dinotasikan dengan 2 garis vertikal. Baik di terminasinya atau di akhir. Kalau yang 1 kali bentangan tadi adalah 2 kali di akhir. Dan sekali lagi untuk pengukuran jarak dan cara pencatatannya, Anda bedakan antara pengukuran pergi dan pulang. Jadi pengukuran jarak itu Anda harus lakukan secara minimal 2 kali ya. Pergi dan pulang, Anda hitung tornya, kalau masuk tor, Anda lanjutkan ke pengukuran selanjutnya. Kalau tidak masuk tor, maka Anda harus melakukan pengukuran ulang. Supaya pengukurannya itu memiliki nilai presisi yang baik. Oke, selanjutnya ini adalah beberapa kasus tentang pengukuran jarak langsung dalam rintangan. Masih 11 menit lagi ya. 11 menit lagi saya usahakan untuk selesai. Oke, di lapangan kadang-kadang 2 titik yang akan diukur jaraknya tidak langsung dapat terlihat. Ya, misalnya kita ingin melakukan pengukuran jarak, di mana jarak antara titik A dan B itu terhalang sebuah bukit, sehingga kita akan mengalami kesusahan dalam melakukan pelurusan. Maka kita perlu melakukan beberapa pertimbangan sebagai berikut ya. Jadi kalau misalkan seperti ini, A dan B masing-masing tidak terlihat,
maka kita tempatkan dulu dua jalon atau dua anjir di titik C1 dan D1 sembarang. Ya, pertama titiknya sembarang. Dari titik 1 itu melihat calon di C1, D1, dan B. Anda posisikan supaya calon di titik D1 ini itu searah dan sejajar antara titik C1, D1, dan B. Kalau sudah sejajar, Anda tandai titik D1. Selanjutnya, alat yang tadi, maaf, calon yang tadinya di C1 itu berganti peran. D1-nya sekarang dia statis, dia memproseskan titik C2 dan A itu supaya satu garis. Maka titik yang di C2 ini bergerak ke kanan ke kiri dan surveyor di D1 ini melihat C2 dan A ini satu garis. Kalau sudah satu garis kita tentukan. Pasang di situ sebagai tanda C2. Kemudian dari C2 ini kemudian melihat lagi ke D1 dan B. Apakah sudah garis lurus atau belum? Kalau sudah garis lurus berarti pelurusan ini sudah selesai. Kalau belum berarti Anda lakukan komando lagi. Ulangi lagi seperti awal. D1 ini pergi ke kanan ke kiri lagi. Sudah didapatkan garis lurus C2 D1 ke B. Kalau sudah kita ulangi lagi, cross check lagi C2 ke A. Jadi D1 C2 ke A satu garis lurus. Kalau sudah satu garis lurus, maka kita sudah selesai melaksanakan pelurusan dari A, C2, D1, dan B. Selanjutnya Anda melakukan pengukuran jarak dengan membentangkan pita ukur dengan bantuan unting-unting yang ditempatkan di titik A, kemudian ditarik sampai ke C2, kemudian Anda ukur pita ukur lagi dari C2 ke D1, kemudian Anda ukur pita ukur lagi dari D1 ke B, ya D1 ke B. D1 ke B ini juga tentu saja menggunakan pita ukur. Itu baru melakukan pengukuran pergi. Waktu pengukuran pulang, Anda melakukan pelurusan lagi. Pelurusan lagi tentunya tidak boleh di titik yang sama dengan D1 dan C2. Harus berubah. Baru Anda melakukan pengukuran pulang lagi dari B ke D, D ke C, C ke A. Tentu saja untuk medan yang miring kita perlu menggunakan bantuan unting-unting. Nah, ini contoh kasus yang kedua itu adalah untuk kasus pengukuran jarak langsung dalam rintangan yang kedua adalah ketika kita dituntut untuk melakukan pengukuran jarak langsung, di mana alat yang kita miliki adalah hanya pita ukur dan kita tidak bisa menyeberang sungai, maka apakah tidak bisa dilakukan? Tentu harus tetap bisa dilakukan ya, karena kita seorang surveyor. Langkah pengukuran dalam rintangan adalah sebagai berikut. Kasus berikut adalah mengukur jarak antara titik A dan C, di mana titik A dan C itu tidak dapat saling terlihat karena ada halangan sungai. Maka Anda perlu melakukan pertolongan dengan membuat garis AB, ya garis AB, ya garis AB ini tegak lurus terhadap AC, ya dengan prisma sudut. Ya, kalau kita ada prisma sudut, kita menggunakan prisma sudut. Prisma ini diproyeksikan ke titik A, ke C pada titik A, kemudian nanti kita akan mendapatkan bayangan ke titik B. Tapi kalau tidak ada, kita menggunakan prinsip Pitagoras ya. Kemudian membuat garis tegak lurus BC, ya, B ke C, yang di titik B hingga memotong perpanjangan garis C ke A ke titik D. Ya, kita membuat tegak lurus di sini juga. Jarak titik AD sama dengan B, jadi dari A, A ke D ini adalah B kecil, kemudian A ke B ini adalah D kecil, itu dapat diukur di lapangan. Ya, kita bisa menggunakan bentangan pita ukur di kedua sisi ini. Sehingga jarak BD, ya, BD ini bisa kita hitung dengan persamaan Pitagoras. Sehingga B, D, A dapat semua. Kemudian kita menerapkan rumus Pitagoras untuk menentukan panjang AC. Ya, dari panjang AC ini kemudian bisa kita tentukan AC kuadrat sama dengan BC kuadrat min AB kuadrat. Ya, di mana BC kuadrat
itu sama dengan, ya BC kuadrat itu B ke C ya, sama dengan CD kuadrat, C CD kuadrat kurangi BD kuadrat. CD kuadrat itu diperoleh dari mana? Diperoleh dari AC, A ke C ditambah A ke D, yang hasilnya kemudian dikuadratkan, kurangi BD kuadrat. Ya. Nah, kemudian kita ambil nih persamaan yang AC, AD, BD ini, di persamaan nomor 2, kita jabarkan. AC plus AD yang dikuadratkan, kalau kita jabarkan berarti AC kali AC, AC kuadrat, kemudian 2 AC AD, ya. Jadi 2 AC kali AD, kemudian AD ini juga dikali AD lagi, ketemunya AD kuadrat, kurangi di sini BD, berarti di sini kurangi BD kuadrat. Kemudian Anda melakukan substitusi dari persamaan 2 ke persamaan 1. Jadi nilai ini itu mewakili nilai BC yang akan kita cari. Ya, nilai BC kita cari. Sehingga diperoleh AC kuadrat sama dengan nilai BC kuadrat ini adalah AC kuadrat ditambah 2AC kali AD ditambah AD kuadrat. Nah, ini menggantikan dari peran BC kuadrat di sini, teman-teman. Ya, BC kuadrat. Nah, karena ini kita menggunakan penjabaran di sini untuk mensubstitusikannya dari BC kuadrat ini. Kemudian dikurangi AB kuadrat, ya, ya kurangi BD kuadrat kurangi AB kuadrat, ya di sini ya. Nah ini untuk menggantikan ini, sehingga ketika dijabarkan itu sudah mewakili ini. Sehingga AC kuadrat sama dengan AC kuadrat sama dengan BC kuadrat min AB kuadrat, berarti hasil substitusinya adalah AC kuadrat sama dengan yang tadi, dikurangi AB kuadrat di sini. Maka ketika kita jabarkan lagi, 2AC kali AD ditambah AD kuadrat kurangi BD kuadrat min AB kuadrat sama dengan 0. Ya, karena di sini AC kuadrat dihilangkan kan, dicoret-coret kan, sehingga mendapatkan hasilnya seperti ini. Kemudian 2AC kali AD itu sama dengan, nah kita pindah ruas lagi, sama dengan min AD kuadrat ditambah BD kuadrat ditambah AB kuadrat, karena kita pindah ruas lagi. Sehingga jarak yang akan kita cari yaitu AC, ya dari AC, itu diperoleh dari BD kuadrat dikurangi AD kuadrat ditambah AB kuadrat dibagi 2AD. Ya, karena di sini 2AD-nya ini ya di ruas kiri itu berpindah ke ruas kanan, pengalian di kiri, maka di kanan menjadi pembagian. Karena AD dan AB diukur, AD dan AB diukur, maka AC juga dapat dihitung. Di mana BD juga tadi sudah bisa dihitung kan. Sehingga pengukuran AC tanpa Anda harus ke lapangan itu bisa diukur atau dihitung, teman-teman. Studi kasus yang berikutnya adalah ini contoh pengukuran sejenis dengan cara lain dapat dikerjakan seperti pengukuran menyeberang sungai dan terhalang vegetasi seperti berikut ini. Ya, menggunakan prisma ya, menggunakan prisma sudut ya. Misalnya kita ukur GH-nya di sebelah sini, kita bikin penyekuan di titik E ke C itu kita ukur jaraknya, kita bikin penyekuan lagi ke titik B ke A ini bisa kita ukur jaraknya. Atau kalau enggak kita ukur jaraknya sejajar di sisi vegetasi di sini, dia akan mewakili jarak yang ada di proyeksikan dan dia akan menabrak vegetasi. Jadi setiap kondisi yang terjadi di lapangan, kita harus memiliki seperangkat skill, knowledge, dan attitude yang diperlukan ya. Knowledge adalah apa? Knowledge adalah pengetahuan teman-teman bagaimana konsep dasar melakukan pengukuran jarak itu ya. Kemudian yang kedua adalah skill ya. Maksudnya skill itu apa? Maksudnya skill itu adalah kemampuan teman-teman untuk mengembangkan
kompetensi rekan-rekan untuk menghadapi kasus-kasus rumit tertentu. Ya, kan kita nggak bisa saklek untuk mengukur panjang panjang meja itu dengan kita ukur, udah sekali bentangan kan nggak bisa. Kan pasti ada masalah-masalah yang ada. Kemudian yang ketiga tentu saja attitude ya, attitude atau sikap. Ya, sikap itu pantang menyerah, mau belajar, mau ngulik di Google, di ChatGPT atau di YouTube atau sekarang paling cepat tuh di TikTok, itu kan merupakan sikap yang harus teman-teman jaga supaya setiap ada permasalahan dalam pengukuran itu nggak ada alasan teman-teman nggak bisa ngukur. Oke, pas ya jam 11. Sebelum saya tutup, mungkin ada yang ditanyakan atau didiskusikan, silakan. Kalau kalau tidak ada, ini ada 2 kelas ya. Saya baru ingat ini ada 2 kelas nih. Minta tolong, kelas A itu Restu ya. Kelas B siapa ketua kelasnya? Ketua kelas B siapa? Wah, ini lama-lama off kan. Eh? Dwi. Rizky, Pak. Oh, Rizky ya. Restu dan Rizky mohon japri ke saya ya untuk siapa saja yang nggak hadir hari ini. Karena dari total 58 mahasiswa kelas malam, ini hanya 46 saja. Ya, berarti 40. Ada 12 mahasiswa yang nggak datang. Minta tolong untuk Restu dan Rizky untuk mengabsen siapa saja yang nggak hadir ya, karena ada 12 mahasiswa. Karena kalau saya absen sekarang, pasti memakan waktu yang cukup lama. Itu ya, saya tunggu paling lambat besok pagi ya untuk kemudian saya rekap di absensi di SID. Oke, mungkin itu saja teman-teman. Pokoknya kuliah dengan saya satu sesi singkat padat dan semoga menjelaskan semuanya ya. Dan nanti saya coba akan upload setiap video rekaman perkuliahan saya supaya teman-teman bisa mempelajari lagi. Oke, itu saja rekan-rekan. Terima kasih atas atensi dan partisipasinya. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Terima kasih, Waalaikumsalam Pak. warahmatullahi Malam, Pak. wabarakatuh. Terima kasih, Pak. Waalaikumsalam.